Selamat pagi Bapak dan Ibu guru beserta seluruh siswa-siswi SMPK 2 Penabur. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, tanggal 11 Mei 2020, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih karena kami boleh membuka mata kami dan merasakan kasih dari Tuhan. Kami mensyukuri hari-hari kami bersama dengan orang-orang terkasih kami, bersama orang tua, kakak, adik, dan semua orang di sekitar kami. Kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar hari ini. Namun dalam menjalani hari-hari kami ini, kami tahu kami tidak mampu melakukannya sendiri dengan kekuatan kami. Maka kami mohon penyertaan-Mu melalui pembacaan firman pagi hari ini, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kolose 4 ayat 16-18. Mari kita buka bersama dan kita membaca bersama. Berikut isi firman Tuhan. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan membaca renungan pelita dengan judul Kabar Baik di Era Digital. Bestins, perhatikan baik-baik. Kira-kira ini erupsi gunung apa ya? Betul, ini adalah Gunung Merapi, gunung yang megah yang berada di Yogyakarta. Bestins, peristiwa gempa bumi mengguncang Yogyakarta pada tahun 2006. Masyarakat Yogyakarta sempat dibuat panik, dibuat takut oleh kabar yang disampaikan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Coba bayangkan situasi masyarakat pada saat itu. Mereka merasa ketakutan, sedih, rumah mereka hancur, orang yang dikasihi meninggal. Banyak sekali problematika pada saat itu. Ada orang-orang yang justru memperburuk suasana dengan memberitakan kabar bohong. Tersebar isu bahwa tsunami segera menyusul akibat gempa dahsyat yang terjadi pada saat itu. Sungguh memprihatinkan. Padahal suasana sedang ditimpa bencana dan memerlukan bantuan. Tapi ada mereka-mereka yang menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Hal tersebut berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Rasul Paulus menyampaikan kabar kepada jemaat di Kolose. Kabar yang disampaikan oleh Paulus bukan untuk menakutkan jemaat di Kolose, melainkan kabar itu mendatangkan penghiburan dan keteguhan hati bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Saat itu jemaat Kolose sedang dalam pergumulan yang berat. Mereka diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran-pengajaran dan praktik keagamaan yang mengguncang iman mereka.
Itu sebabnya dari dalam penjara, Rasul Paulus menyempatkan diri untuk menulis surat bagi jemaat di Kolose. Di dalam suratnya, Rasul Paulus menegaskan bahwa penting untuk mengutamakan Kristus dalam hidup jemaat, dikarenakan hanya dengan demikianlah mereka dapat melewati berbagai pergumulan hidup yang dihadapi. Bestins menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang adalah tugas setiap orang percaya. Kabar sukacita itu juga dapat kita sampaikan melalui teknologi. Rasul Paulus menyampaikan kabar sukacita melalui surat karena memang surat adalah teknologi kala itu. Surat menjadi sarana bagi Rasul Paulus untuk melakukan tugasnya. Lalu bagaimana dengan kita? Maka tentu dengan teknologi sekarang kita juga harus menyampaikan kabar baik. Jangan cuma asik cari like doang. Atau keasikan senam mulut nih di rumah. Ayo siapa yang suka begini? Bestins, apakah kita bersedia menjadi seperti Rasul Paulus yang mengabarkan kabar sukacita di masa ini? Jangan sampai kita membuat orang lain panik atau ketakutan, melainkan kita harus jadi saksi bagi Kristus yang membawakan kabar sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami untuk selalu menjadi pembawa kabar sukacita bagi orang di sekitar kami. Di tengah dunia yang begitu gelisah dan ketakutan karena virus corona ini, mampukanlah kami berkata-kata dengan baik dan juga benar. Kami berdoa untuk proses belajar dan mengajar secara online yang akan kami lalui ini. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu guru yang akan mengajari kami. Berikan mereka kebijaksanaan dan ketulusan hati untuk mengajari kami di tengah situasi ini. Berikan pula kepada mereka kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Berikan pula kepada kami kesetiaan untuk belajar dan juga mempersiapkan diri untuk masa depan kami. Jangan biarkan kami malas di tengah kondisi ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikan mereka kebijaksanaan dan hikmat untuk melindungi kami. Kami percaya Tuhan. Mereka adalah perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan pada kami kedamaian di tengah situasi ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirnya orang di sekitar kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.